wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi, senang sekali rasanya bisa kembali hadir bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Dan hari ini saya Mona Ratuliu, sudah senang nih Anda bisa kembali hadir bersama kami pada pagi hari ini. Mau nungguin Curhat Bareng Ustadz, mau nungguin saya atau mau curhat buru-buru kepada Ustadz yang berikut ini. Nah karena sudah hadir Ustadz Othman Syihab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh banyak sekali nih Ustadz yang sudah ngantri pengen curhat sama Ustadz. Udah siap ya Ustadz ya? Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Kalau udah siap langsung kita bisa mulai dengan doa ya Ustadz ya? Boleh. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Hanya kepada Engkaulah kami mengadu, karena Engkau tak pernah memutuskan harapan hamba-hambamu mengadu. Hanya kepada Engkau pula lah kami memohon ampun, karena Engkaulah sebaik-baiknya yang memberikan ampunan. Dan hanya kepada Engkau pula lah ya Ilahi kami berharap, karena Engkau tak pernah mengecewakan hambamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa dari Ustadz Othman Syihab sudah mulai mencerahkan hati kita hari ini ya pemirsa. Tapi kalau Anda ingin lebih cerah lagi hatinya, silakan apabila Anda mempunyai masalah bisa curhat kepada kami di 021 8511 836 atau Anda juga masih bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Lina di Makassar. Ibu Lina di Makassar ya Ibu. Silakan Ibu curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Pak Silakan. Ustadz, mohon maaf sebelumnya kalau nanti ada kata-kata yang pertanyaan yang nggak kurang tepat kalimatnya mohon dikoreksi. Silakan Ya. Ibu Lina. Apapun pertama, apa hukumnya bila seorang ayah tidak memberi nafkah pada anak-anaknya, yang mana hal tersebut telah menjadi putusan pengadilan agama sejak April 2004. Ya. Yang kedua, setelah sekian lama tidak diindahkan putusan tersebut, tepatnya April tahun lalu, atas usulan anak-anak dan untuk memaksimalkan ikhtiar, kita coba melibatkan beberapa lembaga untuk memediasi. Antara lain Lembaga Pelindungan Anak, Komnas Anak di Jakarta, juga aparat kepolisian. Nah setelah berproses tidak juga membuahkan hasil. Ya. Sejak saat itu saya kembali pada sikap awal saya dengan membiarkan saja hal tersebut. Toh sangat saya yakini rezeki itu hak prerogatif Allah. Yang penting buat saya fokus dan kerja keras untuk meraih rezeki yang halal, yang tentunya sudah Allah takdirkan untuk anak-anak saya. Baik. Pertanyaan saya, sudah benarkah sikap saya tersebut? Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina sudah Ibu kemana-mana Lina, Ustadz. subhanallah. Gimana hukumnya ayah tidak memberikan nafkah Ya, kepada pertama ayah dan anak itu kalau istri sudah diceraikan, istri yang diceraikan saja masih diberikan pemberian namanya mut'ah. Wa 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Jadi ketika seseorang bercerai saja, itu ada satu kewajiban bagi seorang suami memberikan untuk kehidupan bagi seorang istri. Itu perceraian itu. Ada apalagi anak. Di dalam hukum-hukum agama ialah ketika seseorang bercerai kemudian memiliki anak, maka anaknya 100% adalah biaya ayahnya sampai anak itu dikawinkan. Itu sudah keputusan syariat al-Islamiyah seperti itu. Nah, wajib kita menuntut ayahnya untuk dia memberikan nafkah. Wajib hukumnya. Dan lembaga-lembaga yang tadi disebutkan, kepolisian, LBH dan lain-lainnya, itu wajib membantu. Karena apa? Ini orang yang teraniaya. Ini bukan jalan yang salah ya Ustadz melaporkan Tidak salah. kepada Tidak. Ini polisian adalah dan lain hak. sebagainya. Ini hak bukan hak seorang istri, tapi hak seorang anak yang menuntut yang menuntut hak kepada ayahnya. Ada hak ayah, ada hak anak. Nah, oleh karena itu ibu benar jalan-jalan tadi. Nah, sekarang kalau sudah tidak bisa juga, dia tidak mau memberikannya, tunggu tanggal main. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dan hadis itu ada qudsi, la antakimanna lidzalim fil ajil wal ajil. Dalam sebuah hadis, akan aku wa bi'izzati wa jalali, aku bersumpah kata Allah, dengan keagunganku dan kekuasaanku akan aku balas siapapun yang berbuat zalim perlahan-perlahan atau dalam segera. Itu satu hadis. Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang lain,
Sungguh kata Allah berfirman, sungguh siapapun yang berbuat zalim dan tidak ada penolongnya, aku adalah sebagai penolong mereka. Baik, Ibu Lina, Anda masih boleh meneruskan perjuangan Anda. Semoga berhasil dan insya Allah Allah juga akan mendukung Anda ya. Dan pemirsa, Anda masih bisa menelpon kami di 0218511836. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak dengan Mbak siapa Mbak? Dan Pratiwi. Mbak Ya. Pratiwi di mana Mbak Semarang. Pratiwi? Di Semarang. Semarang. Baik, silahkan curhatnya Mbak Pratiwi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya Ya, tidak dianggap anak oleh bapak saya Pak Ustadz. iya. Saya sudah mencarinya. Saya tidak meminta apapun dari dia. Saya cuma ingin diakui sebagai anak. Saya karena sudah sekian puluh tahun saya tidak bertemu dengan bapak saya, tapi ketika saya mencari beliau, setelah ketemu itu nenek saya pun semua mengakui karena memang dulu waktu saya kecil saya pernah tinggal di tengah-tengah keluarga mereka, di nenek, buyut, semuanya mereka tahu, tapi kenapa bapak saya tidak mau mengakui saya Baik. anaknya? Terus apakah dosa Pak Ustadz karena bapak saya tidak mau mengakui saya anaknya? Baik. Apakah saya dosa, saya tidak mau mengakui. Baik dia Mbak sebagai Pratiwi, ayah saya. semoga Allah Iya. memberikan kesabaran kepada Anda dan pemirsa Anda sabar juga karena setelah yang berikut ini kami akan memberikan jawabannya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Betul. Insya Allah. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Pratiwi di Semarang yang curhat nih Ustadz, Iya. sudah mencoba mencari ayahnya. Selama ini tidak pernah tahu ayahnya siapa, sudah mencoba mencari, begitu ketemu ayah tidak mengakui. Jadi gimana Ustadz? Ya, ini adalah memutuskan hubungan silaturahmi. Padahal ayahnya sudah tahu bahwa dia tadi pengakuan dari Mbak Pratiwi itu bahwa dia pernah tinggal di situ dan yang lain-lainnya semuanya mengakui bahwa Pratiwi itu adalah anaknya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim la yaqbalullahu salatahu wala du'aahu wala zakatahu wala hajjahu wala siyamah. Orang yang memutuskan silaturahmi apalagi terhadap anaknya sendiri, salatnya, zakatnya, hajinya, puasanya tidak diterima Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Mbak Pratiwi sabar saja, ya kan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ayahanda mudah-mudahan diluluhkan, dilunakkan, ya kan, dapat menerima Anda, ya kan, dan Anda terus berusaha untuk bersilaturahmi. Jangan tidak mengakui itu adalah sebagai seorang ayah Anda, tetap siapapun dia, apapun kelakuannya, tetap itu adalah ayah Anda. Ini bagi seorang anak perempuan mungkin penting sekali ya Ustadz, karena Dalam begitu pernikahan. menikah ini nanti Iya. gimana? Dalam Binti pernikahan siapa tetap misalnya? mesti bintinya binti ayahnya, Binti ayahnya. tidak boleh binti Tapi orang ayahnya lain. kan nggak mengakui Ustadz. Tidak masalah, yang penting tetap dia bintinya adalah binti dari ayahnya itu. Tapi Seperti itu. walinya? Walinya nanti dianggap wali hakim. Kalau seandainya ayahnya sudah diberitakan beberapa kali tidak mau, maka siapa, ada saudaranya atau pamannya, ya kan, nah, itu yang berhak melalui Baik. jalur-jalur yang telah digariskan oleh syariat, siapa yang setelah ayah itu. Ya. Mbak Pratiwi, semoga Anda bisa lebih bersabar ya. Dan Anda bagi ingin mencurahkan isi hati Anda, silahkan. Kami masih membuka telepon di 021-8511-836. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ibu, Bapak, halo. Halo, suara Anda kecil, bisa lebih besar lagi? Halo, Iya, silakan, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu warahmatullah. siapa, Bu? Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu, kami sudah mendengar suara Anda. Dengan Ibu siapa? Saya Uni Iya, Iya. silakan. Ibu Uni, di mana Ibu Uni? Silakan. di Ciledug.
Ya, silakan curhatnya Ibu Uni. Ciledug saya. Mhm. Iya. Silakan curhatnya Ibu Uni. Oh, ini saya pengen ketemu anak saya tuh. Mhm. Iya. Mhm. Anaknya ada di mana Ibu Uni? Oh, anaknya sekarang katanya di Arab Bekasi. Mhm. Siapa yang tapi merawat saya- Ibu Uni? Iya, tapi saya nggak bisa ketemu. Sebabnya boleh tahu Ibu Uni? Ah, iya, sebenarnya saya kan udah cerai. Mhm. Dari tahun 85. Mhm. Iya, tapi saya sekarang kan udah tua, pengen ketemu anaknya. Jadi sejak awal bercerai belum ketemu Iya, sama dia anaknya? tuh- Iya, Ini sekarang anaknya dirawat oleh oleh keponakan dari suami saya. kemenakan? Dari suami saya. Oh, kemenakan dari suami. Dulu di bawah Iya. suami gitu Ibu nih. Iya. Jadi yang ingin ditanyakan ingin ketemu gitu ya sama anak ya Iya, Ibu Uni ya? pengen ketemu, soalnya saya udah tua. Sudah tua, baik Ibu Uni. Coba dijawab pertanyaan Anda ya. Terima kasih Ibu Uni. Iya. Ya. Gimana, Memang Ibu ini perlu sabar sampai 85 sampai 2008, sekarang ini sudah 23 lama tahun sekali ya, berarti Ustadz. anaknya sudah tidak ketemu. Nah sekarang berusahalah dengan semaksimal mungkin untuk bertemu kepada anak. Dan kita mengakui bahwa anak itu pernah diambil oleh suami kita dan kita tidak mencarinya. Mengapa sudah sebesar ini semestinya Ibu Uni selalu berusaha. Kalau sudah sebesar begini menimbulkan satu kebencian bagi anak. Mudah-mudahan anak bisa mengampuni dosa-dosa Ibu Uni dan juga anak juga nggak tahu apa-apa sebetulnya tentang apa yang terjadi. Dia juga tidak mau bahwa dia hidup itu tanpa seorang ibu. Jadi mungkin sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba ingin ketemu anaknya tiba-tiba menolak misalnya, itu wajar-wajar aja mungkin ya Iya, Ustadz ya? dalam arti kata berilah pengertian. Anak juga apapun kejadian pada orang tua, ya kan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku tahu bahwa aku dipelihara oleh seseorang yang bukan orang tuaku. Dan aku tahu orang tuaku pernah membuang aku ingin membunuh dia. Kata Rasulullah, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dia baik atau jahat terhadapmu. Jadi anak sendiri juga harus Jadi menerima keberadaan mudah-mudahan orang tua gitu Ustaz. mudah-mudahan Uni sabar dan sabar sekali lagi untuk mendekatkan anak sehingga anak Uni bisa memaafkan Uni dan Uni pun bisa memaafkan anak. Ya, sehingga tersambung silaturahmi yang baik karena hidup ini hanya sementara, bahwa hidup ini kita berbuat baiklah sebaik-baiknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Uni, semoga Anda bisa lebih bersabar dan semoga Allah juga menuntun jalan keluarnya untuk Anda ya. Dan Anda masih bisa menelpon kami di 021 8511 836. Silahkan mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa Mbak? Dengan hamba Allah dari Jakarta. Dengan hamba Allah di Jakarta ya Mbak Iya, ya? iya. Silahkan curhatnya Mbak. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya karyawati. Iya. Saya dituduh makan uang anak buah. Terus Maaf Ibu, boleh diulang sedikit? saya dituduh makan uang anak buah. Mhm, Tapi saya sesen pun saya tidak makan. mhm, Dan tidak ada buktinya memang. Iya. Karena saya sumpah dianggap cuman rekayasa, akhirnya saya bawa Quran. Saya bilang, Quran ini saya baca setiap hari. Akhirnya saya bilang bahwa saya akan dilaknat oleh Allah kalau saya makan uang anak. Apakah salah saya, Ustaz? Saya bawa-bawa Quran, saya taruh di kepala saya. Saya bilang saya akan dilaknat oleh Allah kalau saya makan uang anak buah saya. Sedangkan sesen pun saya tidak makan. Iya. Apakah saya salah, Pak Ustaz? Baik Baik, Ibu baik. hamba Allah, semoga Iya. Anda bisa lebih bersabar ya. Baik. Gimana Ustadz membawa Al-Quran dan bersumpah karena benar-benar yakin bahwa Iya. tidak mengambil uang dari Ibu, hidup rekannya. ini adalah sabar. Ujian hidup ini, ujian luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila aku memperhatikan hambaku, maka akan kuuji dia dari hartanya, anaknya, dirinya diuji. Kalau dia sabar betul-betul menghadapi ujian itu, nanti di hari kiamat Allah mengatakan istahaitu, aku sungguh malu untuk membuka amalan-amalannya dan menimbang dia, karena cukuplah dengan sabarnya dia akan masuk ke dalam surgaku. Ya, jadi ibu, ini fitnah. La'anallah al-fitnatu na'ima la'anallah man aikadhaha. Fitnah itu tertidur, maka terkutuklah orang yang membangunkan fitnah. Sabar. Nabi saja diperintahkan sabar. Wasbir
hajran jamilah. Suruh sabar dan tinggalkan dengan baik-baik. Jangan kita pakai Quran, kita sumpah segala enggak. Hukumnya gimana Ustadz kalau kita sumpah bawa Al-Quran begitu? Kita menyumpah dengan Al-Quran sebetulnya untuk meyakinkan seseorang ini, apalagi kalau sudah Al-Quran, apalagi yang harus kita percayakan begitu. Nah, tetapi Ibu, kadang-kadang manusia ini bisa percaya dan tidak percaya. Ridhan nas ghayatan la tudrak. Jangan pernah mengharapkan redanya manusia dalam kehidupan ini. Hanya ridha Allah dan Rasulnya dan kedua orang tua kita. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa, hidup ini adalah bersabar. Semoga kita bisa lebih bersabar lagi dalam menjalani hidup ini. Dan Anda juga boleh bersabar karena kami akan kembali sesaat lagi. Iya, pada bingung aku batuk. Pemirsa, Anda kembali dalam Curhat bareng Ustadz. Dan Ustadz Othman hari ini, curhat hari ini mengajari kita untuk lebih bersabar lagi terus-terusan ya Iya, Pak memang. Ustadz ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, hidup ini adalah bersabar ya Ustadz ya. Orang yang sabar itu akan dapat kemenangan. Amin. Dan 20 ayat Al-Quran berbicara tentang sabar. Bahkan 70 ayat berbicara tentang sabar, 10 khusus untuk Nabi. Seperti itu. Jadi tidak ada orang yang sabar itu tidak akan mendapatkan satu kesuksesan. Iya. Insya Allah Anda juga bisa mendapatkan kesuksesan setelah masalah yang Anda lampaui. Dan Iya. masih bisa Anda menelpon ke 0218511836 untuk lebih bersabar. Anda bisa curhat mengenai apapun permasalahan Anda supaya Anda bisa lebih legowo gitu ya Ustadz ya. Baik. Jadi silahkan Anda bisa menelpon ke 0218511836 karena Ustadz Othman Siap sudah siap untuk mendengarkan curhat Anda. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Iya Waalaikumsalam. Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Bu Puput Ya, Ibu Ibu Puput. Puput, ya. Silakan Ibu Puput. Di mana Ibu Puput? di Kaltim. Di Ya. Kaltim? Ya. Iya, silakan Ibu Silakan Puput. Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan 2 tahun sudah ditinggal suami tanpa dinafkahin. Ya, Terus seandainya saya itu mau nikah lagi, apa itu haram atau halal? saya mau tanya, sudah jatuh di pengadilan belum, Bu? Belum, tapi suami saya sudah punya istri lagi. Tapi saya kemarin sudah mau melakukan perceraian, tapi suami saya nolak gitu. Oh, selama ini dia tidak pulang ke rumah Ibu? Enggak, Dia tidak soalnya- memberikan nafkah? Enggak, Dia tidak menjatuhkan talak? enggak. Nah, kalau tidak Tapi- menjatuhkan, ya, Tapi selama ini saya yang mau proses cerai, tapi suami saya yang pertamanya enggak mau. Tapi terus dengar dia punya istri, waktu saya pergi lagi ke Kaltim, dia nyuruh kalau minta cerai gitu. begini saja Ibu. Ibu datangkan pengadilan dan Ibu minta gugatan cerai. Karena sudah 2 tahun ini, Ibu tidak diberikan nafkah, tidak diberikan zahir dan batin, tidak diberikan apa-apa. Ibu dilepas begitu saja. Ibu harus mengadu ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan, baru Ibu bisa cerai lagi. Kalau Ibu menikah sekarang, pada satu saat dia akan menuntut, ini loh saya belum ceraikan kamu, ini di suratnya loh. Nah, itu bahaya untuk Ibu. Jelas Ibu? Ya, jadi Ya. harus diurus dulu perceraiannya Ya gitu harus Ustadz, ya? dulu diurus perceraiannya dengan pengadilan, jatuh talak 1. Nah, nanti Kalau pengadilan suaminya nggak setuju Ustadz? nanti pengadilan yang sekali, 2 kali, 3 kali dipanggil oleh pengadilan. Ketika seandainya sudah 3 kali di pengadilan itu dipanggil tidak mau, maka hakim berhak untuk memutuskan jatuhnya talak. Jadi itu bisa diurus ya Ustadz walaupun Bisa. sepihak istrinya aja gitu ya? Iya, bisa. Apalagi hak- tidak ada nafkah batin ada hak dan lahir juga. istri dan hak suami dalam hidup ini. Ya kan begitu. Nah, oleh karena itu dia menuntut sekarang hak istri. Apa hak istri? Selama 2 tahun tidak diberikan nafkah, dibiarkan saja hidup ini sekali. Nah, dia berhak untuk memberi datang ke pengadilan mengatakan saya ini teraniaya seperti itu. Jadi nggak Iya. bisa ya udah
karena 2 tahun sudah ditinggal jatuh Nggak talak terus saya kawin lagi gitu nggak bisa ya nggak Ustadz bisa ya? seperti itu. Karena belum ada talak dari suaminya. Seperti itu, ya. Baik, Ibu Puput, semoga Anda bisa lebih bersabar dan juga bisa diurus ya perceraiannya. Dan Anda masih bisa menelpon kami di 021 8511 836 karena kami masih menantikan telepon Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ya. dengan Mbak siapa Mbak? Halo. Ini dengan Vika. Ya, silakan Mbak Vicky. Tika, silahkan curhatnya Mbak Tika. Iya, jadi begini. Mhm. Sekarang kondisi saya dalam keadaan hamil 8 bulan. Baik. Tapi dengan seorang yang non-muslim. Mhm. Ya. Iya Mbak Tika. Dan dia tidak bisa bertanggung jawab atau menikahi saya dengan alasan masih ada perbedaan agama. Jadi Anda belum menikah ya Mbak Tika? Iya, Ya, Yang terus? ditanyakan? iya. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan dalam keadaan saya seperti ini, lalu bagaimana dengan status anak saya nantinya? Baik Mbak Tika, Ya. terima kasih. Gimana Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bertaubatlah atas apa yang telah terjadi. Bahwa ini kita menyesali betul-betul kepada Allah bahwa inilah kejadian yang kita melanggar hukum Allah. Yang kedua, kita harus bujuk suami Anda untuk masuk Islam dan menikah secepatnya. Ya kan, kalau seandainya sudah berusaha tidak juga bisa, ya anak adalah anak Anda. Anak Anda dan besarkanlah anak Anda. Anak itu tidak berdosa apapun, kita yang berbuat dosa. Sedangkan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji Allah tidak pernah menolak istighfar hambanya kalau hambanya betul-betul ingin mensucikan dirinya. Oleh karena itu ini satu pelajaran yang besar dalam kehidupan ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang baik, jalan yang lurus, dan janganlah pernah menyerahkan diri kita kepada orang yang tidak satu agama dengan kita. Baik Mbak Tika dan juga pemirsa di rumah, semoga kita bisa memetik pelajaran dari semua masalah yang kita hadapi. Ustadz Othman, terima kasih banyak atas Sama-sama. kehadiran Anda dan Sama-sama. kita semua senang sekali Ya, nih bisa curhat amin, kepada Ustadz Othman. Dan alhamdulillah. pemirsa, jangan kemana-mana dulu, jangan pergi dari layar Antv karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu beserta seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.